Superior, tempat orang baik belanja interior. Wih, di kopi Pak. Oh iya dong, bro. Kopi pagi-pagi. Wah, on cam ya. Ada sesuatu yang tadi diobrolin ya berarti. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan buat apa ya, bukan menjelekan, bukan ya, bener nggak bro? Ini hanya edukasi. Edukasi mungkin kita berhusnuzon bahwa ini karena ketidaktahuan ya. Jadi pihak, jadi di sini ngejelasin nih, ayah naon pastinya. Jadi tuh kadarullah kita lagi nginep di salah satu hotel di Bandung. Kita nggak sebutin hotelnya. Ini bukan kesalahan dari hotel, mungkin kita harus husnuzon. Cuman mungkin dari faktor QC. QC itu ya apa ya? Quality controlnya, nggak ada quality controlnya, atau dari pihak sini belum tahu standarisasi yang bagus seperti apa, atau segini tuh udah bagus gitu ya, padahal ada yang bisa lebih bagus gitu ya. Dan ini menurut aneh ini fatal, menurut aneh ya, aneh pribadi selama menjalankan di interior. Nah, ini tuh ada, kalau aneh nyebutnya ini kayaknya belum di finishing. Atau ini tuh mungkin baru ya, karena kita baru nginep di sini ya. Ini baru. Nah, kita lihat nih, dari mana dulu ya bro ya. Karena hampir semuanya nih kitchen setnya. Nah, ini ada kitchen set. Lihat sini aja, nih. Ujung bro, lihat aja sini. Nah, ini tuh masih tajam tuh. Ini masih tajam. Jadi kenapa Anda tadi bilang Arjen, ketika nanti kan ini penginapannya tuh buat umum ya, apalagi buat keluarga gitu. Ketika anak megang segala macam bisa rahit gitu. Tajam nih contohnya nih. Tuh, ini aja udah kayak gini, Bro. Tuh. Ini tajam tuh, sakit ini tuh. Ini HPL langsung. Tuh. Ngejeglok gitu tah ibaratnya mah. Ini teh. Ini ya. Pertama ini. Jadi dari sisi finishingnya mungkin tuh. Ini juga tuh tajam gitu. Ngeri. Ini tajam. Nah, terus juga kalau dilihat tuh, ini tidak memperhatikannya, harusnya dibikin nyaman. Mungkin sewa di sini lumayan ya. Ya. Dan karena kita mah gratis ya, nanya dibayarkan. Jadi nggak tahu. Ini udah rusak kayak gini. Terus lihat juga dari pintunya. Saya kaget nih. Ini finishing ininya bagus. Kan biasanya kalau interior tuh tajam gitu ya. Ini udah bagus nih. Sama kayak yang biasa kita bikin kayak gini. Cuman sayangnya ini nggak di finishing. Tuh. Ini tuh tajam-tajam. Ini juga sama tuh nggak di finishing. Ya, ujung-ujungnya gitu. Ini sama juga tuh. Dan di sini kalau lihat ini kan bintang 4 lah, tapi tidak ada perawatannya. Ya harusnya dirawat lah, di touch bagusnya. Ini mah di luar dari konteks itu. Perawatan berarti kelembabannya segala macam harus diperhatikan. Kalau dari kita biasanya kita menyarankan kalau di bawah sink itu tidak dibikin apa box, jadi dibikin box kalau di bawah sink, karena rawannya gitu kalau ada bocor netes tuh, lihat bro, netes tuh, jadi akhirnya ya gitu rusak ya, karena kelembaban itu kebocoran dari sink biasanya gitu ya, itu triknya, jadi ngerembet ke yang lain biasanya. Terus ini juga dari dekat laci nih, laci itu ini jaraknya terlalu dekat tuh, ini sakit ke sini nih. Kalau sesekali ya nggak apa-apa, bisa hati-hati. Tapi kalau misalnya anak atau apa yang dikhawatirkan ketika kesini bisa rahit sakit. Oh. Nah, di sini juga masih tajam-tajam, keras-keras. Ini juga sama tuh finishingnya. Yang ini juga sama semua rata-rata. Permasalahannya kayak ini kitchen set tapi belum di finishing gitu. Karena tajam-tajam. Biasanya kalau kita nih triknya, ini tuh biasa didempul, dihamplas dulu, didempul, terus diamplas lagi, terus biasa dicat, langsung dihamplas, dan dirapikan base finishing kayak gitu. Nah di ujung ini nih, ini biasanya kalau nggak, biar nggak bocor, ini pakai Seal. sealant ya. Ini pakai sealant tapi sedikit tuh udah bocor lagi. Ini pakai sealantnya nggak rata. Sayang, atau memang udah lama ya, karena OB kadang-kadang ngebersihin tuh, wah saking rajinnya
bersihin yang silen-silen bersih. Kadang gitu. Nah ini juga tuh, ini biasanya ada finishingnya. Ini tuh kayak kayak nggak adu manis tuh, ngegejlok. Dan ini riskan air tuh bisa masuk ke sini, akhirnya bisa rusak semuanya. Nah terus juga kita lihat di atas. Nah ini juga tuh dia nggak di setting lagi nih, pintunya jengjet. Ya. Jadi dikuisinya terkenalnya. Ini mah edukasi we. Jadi buat nanti ayah bunda nih yang bikin kitchen set, perhatiin yang pertama ini nih pintunya pastiin udah datar ya, rata gitu. Udah enak atau udah orang awam juga ngelihatnya nggak enak ini dia bener tuh. Enak kan harusnya ini datar, terus ininya nggak tajam, nyaman gitu. Ini mah tajam ininya tuh. Kalau nggak hati-hati bisa rahit ya sayang. Sini juga di pojok, ini di pojok ketika dibuka, tuh ini asa gimana gitu ya. Di desainnya harusnya ini dibalik, ininya di sana. Atau ini semuanya dibikin terbuka aja gitu. Karena kalau pintu tuh baduk, ya gitu. Dan sebenarnya kalau di hotel nggak harus terlengkap gini sebenarnya. Cukup dengan hambalan-hambalan juga lebih estetik sebenarnya ya. Perawatannya juga lebih mudah gitu dibanding harus di box kayak gini sebenarnya. Nah ini juga ada yang cukup ngeri nih. Wah, bunyi kayak gitu. Ini gas springnya memang mungkin jarang dipakai atau Anda nggak tahu nih perawatannya gimana ya. Sebenarnya kan ada perawatannya. Oh ini sampai bunyi gini. Kalau orang ya first impression nih tamu yang udah misalnya jauh-jauh dari luar kota begitu nginep ke sini kayak ini diurus tuh sih hotelnya gitu ya, khawatirnya kayak gitu karena kan asa bunyinya tuh bunyi pisan gitu ya, rek power gitu sih sebenarnya ya. Dan membuat kitchen set itu karena ini public space ya, memang dipergunakan bukan buat settle apa ya, dalam artian dia tidak menetap di sini sesekali. Jadi kalau boleh ngasih insight mah bikin desain yang seminim mungkin, hindari yang area-area tertutup dan nggak usah terlalu banyak kayak gini gitu kan. Yang nginep di hotel jarang sih sampai lebih dari 1 minggu ya bro ya, jarang bro ini kayak gitu ya. Itu paling ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Afan sekali lagi ini bukan untuk menjelekan, ini hanya untuk edukasi aja. Semoga nih buat ayah bunda bisa terinspirasi ya. Ketika bikin kitchen set, harus pilih materialnya seperti apa. Ketika misalnya tukangnya sebelum pulang di QC dulu. Kita biasa gitu. Kalau dari kita mah, sebelum kita pulang deh, sacan dilunasan gitu. Di QC dulu bareng-bareng. Nah, konsumen, Bu, ini hasil QC menurut standar kita udah oke. Apakah ada dari ayah bunda yang pengen diperbaiki atau diapain, bareng-bareng diliatin satu-satu. Oh ininya emang gini pak, oh ini ya dicatat, kita pakai tanda ini tanda ini, nanti tim kita yang ngeberesin semuanya. Kadang-kadang kan ada yang terlewat kadang, tapi itu jarang banget. Biasanya ketika bareng sama konsumen datang di QC bareng, oh ya aman, insya Allah udah gitu aja. Dan garansi kita insya Allah selama nomornya masih bisa dihubungi itu garansi ya. Kita insya Allah asal kesalahannya bukan dari kita ya, memang kelalaian kita bukan gitu. Misalnya kan barang udah lama nih nggak dipakai, tapi dipakainya tiap orang beda-beda ya. Ada yang nutup pintunya jebret, ada yang hati-hati, kan itu ngaruh juga. Ketika rusak insya Allah kita coba bantu, cuman ketika ada tambahan biaya ya itu mah resiko ya. Bener, ada tukang teh ngingkik dari workshop teh harus di bensinan kendaraannya. Dia mungkin harus dapat uang saku lah, bukan uang rokok ya, uang saku lah gitu buat makan, buat apa gitu. Dan pure itu nggak kita cas masuk ke manajemen, itu pure buat mereka yang ngebantuin kayak gitu ya. Terus buat yang punya hotel atau punya penginapan yang public space, tolong diperhatikan juga ketika ngedesain, membuat interior disesuaikan dengan kebutuhannya. Kasarnya misalnya, oh tempat saya buat keluarga, berarti harus disiapin yang buat keluarga seperti apa sih bagusnya, di riset dulu lah gitu. Atau mau dibantu sama kita, yuk insya Allah kita ada desainernya, ada timnya juga yang bisa kita bantu, yang
kids friendly seperti apa, yang tajam-tajam, desainnya lebih simpel, kayak gitu. Paling kurang lebih ya. Afwan, Jidan, kalau ada kesalahan ini semata-mata hanya ingin apa ya berbagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ayah bunda dan yang mau bikin interior silahkan ke kita ya. Karena di kita adalah tempat orang baik untuk belanja interior. Oke, terima kasih. Superior, tempat orang baik belanja interior.